Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Amalia dengan NIM 212221113. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 dengan anggota Sahrul Alam, Muhammad Al-Faid, saya Samia dan Saida Aprilia. Pengertian teknik non-tes sendiri yaitu cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran selain tes. Nah, di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, skala bertingkat. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, daftar cocok. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, pengamatan. Yang keenam, riwayat hidup. Sedangkan pengertian teknik tes sendiri yaitu cara untuk mengumpulkan kemajuan pembelajaran dalam tes. Nah, ada 4 pokok yang akan dibahas di sini. Yang pertama, tes diagnostik. Yang kedua, tes formatif. Yang ketiga, tes formatif dan sumatif dalam praktek. Yang keempat, perbandingan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Di sini pokok materi yang pertama yaitu dalam teknik non-tes yaitu skala bertingkat. Skala bertingkat yaitu sebuah pernyataan yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan suatu tingkatan. Misalnya seperti contoh penilaian sikap ya. Di sini ada 4 kolom. Nah, sumpama isinya yaitu selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, untuk yang pertama yaitu penilaian sikap mengerjakan PR, misalnya 2, datang tepat waktu, dan seterusnya. Nah, di sini tuh diisi sesuai yang ada dalam diri. Untuk materi teknik tes yang pertama yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik sendiri yaitu tes untuk mengukur kelebihan atau kelemahan suatu peserta didik. Nah, dari hasil tes tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk siswa tersebut. Nah, biasanya tes ini berisi pertanyaan atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Alam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kuesioner dan tes formatif. Nah, yang pertama kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden, kemudian dijawab oleh responden. Dapat diberikan secara langsung ataupun secara pos ataupun internet. Kuesioner di sini berfungsi sebagai pengikat agar saat wawancara ini tidak keluar dari konteks apa yang ingin ditanyakan. Sama nggak sih wawancara dengan kuesioner? Tentunya ada kesamaan di dalamnya, cuman ada juga perbedaan. Perbedaannya yaitu kalau kuesioner itu menggunakan data atau serangkaian pertanyaan, sedangkan wawancara itu yang kedua yaitu tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuannya sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Contohnya seperti seperti pertanyaan atau tes yang dilakukan setelah guru memberikan materi. Seperti itu. Di sini saya akan menerangkan tentang teknis non-tes yang dimana menggunakan daftar cocok. Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang biasanya disingkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok. Gini, tanda cocok yang seperti V itu
untuk disediakan di kolom daftar cocok. Di sini saya akan melanjutkan tentang teknis tes, yang dimana teknik tes ini ada penilaian formatif, yang dimana penilaian formatif ini guru dan siswa menilai perkembangan kemajuan belajar dalam pembelajaran berlangsung. Penilaian ini memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada penilaian sumatif, yang dimana ini sumatif itu suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka, yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Penilaian sumatif ini berkaitan dengan menyimpulkan proses siswa dan diarahkan pelaporannya di akhir suatu program studi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Materi kali ini yakni wawancara dan perbandingan tes diagnostik, formatif, dan summatif. Teknik wawancara tergolong pada teknik non-tes. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antar seseorang untuk memperoleh informasi. Biasanya bentuk informasi yang disajikan itu berupa tulisan, rekaman, ataupun video. Langkah untuk melakukan wawancara itu dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah yang pertama, mempersiapkan wawancara, mulai dari mempersiapkan tema dan mempersiapkan pertanyaan. Yang kedua yakni melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, yang ketiga yakni menyajikan wawancara dalam bentuk laporan. Jadi, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, guru bisa melakukan teknik non-tes dengan wawancara terhadap peserta didik. Baik, materi selanjutnya yakni perbandingan diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik merupakan kegiatan yang dilakukan di awal pembelajaran sehingga guru bisa dengan mudah menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya formatif. Formatif di sini guru memantau kemajuan proses belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Jadi formatif ini terjadi ketika proses belajar berlangsung. Yang ketiga yakni sumatif. Sumatif dilakukan oleh guru setelah melakukan proses kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pokok kelima dari non-tes adalah riwayat hidup. Nah, riwayat hidup di sini adalah data-data pribadi seperti nama, golongan darah, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, daftar riwayat hidup di sini biasanya digunakan untuk melamar kerja dan lain-lain. Untuk pokok ke-6 dari non-tes yaitu observasi atau pengamatan. Nah, di sini adalah suatu proses pengumpulan data dari data-data keseluruhan. Jadi, ini adalah sebuah penelitian dan pengamatan.